Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan berita terkait hasil survei BI tentang pasar rumah, pasar perumahan ya. Nah judulnya saya ambil diambil dari kompas.com. Ada beberapa media yang memberitakan, yang saya pilih dari Kompas. Survei BI titik 2 sejak Januari sampai September 2025 pasar rumah makin sepi pembeli. Ditayangkan tanggal 8 November jam 9 pagi, ditulis oleh dua orang jurnalisnya. Ini ada gambar ilustrasi perumahan dari dokumentasi Kementerian PUPR, ilustrasi perumahan sederhana. Nah beritanya begini, sejak Januari hingga September 2025, Bank Indonesia mencatat pasar rumah di sektor residensial masih menunjukkan perlambatan. Nah, berdasarkan survei harga properti residensial SHPR, harga rumah di pasar primer tercatat hanya tumbuh terbatas pada kuartal 3 2025. Sementara penjualannya masih terkontraksi. Nah, saya tambahkan informasi bahwa jadi Bank Indonesia itu punya survei yang terkait dengan perumahan ini 3 bulan sekali. Nah, kan surveinya ada yang bulanan, itu misalnya indeks kepercayaan konsumen, kemudian beberapa survei lain dari Bank Indonesia, yang ini 3 bulanan ya, triwulan, tentang properti residensial. Nah, di sini dari paragraf pertama ini informasinya khusus harga itu tumbuhnya tipis lah, terbatas, sedangkan penjualannya malah justru menurun. Kita baca lagi ya. Indeks harga properti residensial IHPR pada kuartal 3 2025 meningkat 0,84% secara tahunan atau year on year. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 0,90% pada kuartal 2 2025. Jadi kalau year on year harga properti di triwulan 3, jadi Juli sampai dengan September, 1 Juli sampai 30 September itu dibandingkan setahun sebelumnya untuk kurun yang sama, itu hanya naik 0,84%. Nah, triwulan kedua lalu naiknya 0,90%, year on year juga. Mungkin untuk sekedar ilustrasi kita bisa membandingkan dengan inflasi yang di kisaran 2,8 ya, kalau tahunan. Meskipun kalau inflasi itu year on year-nya bulan ya, tapi bisalah kita membayangkan. Berarti harga rumah ini kenaikannya lebih rendah dari inflasi secara umum. Tuh, menurut survei dari Bank Indonesia ini. Perlambatan terutama terjadi pada rumah tipe kecil dan menengah yang masing-masing naik 0,71% dan 1,18%, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Ini kutipan Kompas atas rilis Bank Indonesia tersebut ya. Nah, adapun rumah tipe besar mengalami kenaikan tipis dari 0,70 menjadi 0,72%. Ini perbandingan dengan triwulan sebelumnya ya, info ini. Tapi yang penting kalau disebut year on year-nya berarti dengan tahun lalu, jadi nggak sampai 1%. Nah, secara spasial, ini berita lanjutannya, perlambatan harga residensial terjadi di 11 dari 18 kota yang disurvei. Nah, berarti survei ini mencakup 18 kota ya, di 11 yang melambat malah harganya. Melambat itu maksudnya dia naik tapi laju kenaikannya lebih lambat dari triwulan sebelumnya. Surabaya menjadi wilayah dengan kontraksi pertumbuhan paling dalam. Ini malah turun di Surabaya, mencatat minus 0,02%. Sebelumnya masih bisa tumbuh di kuartal 2 0,44. Jadi di Surabaya ini, untuk informasi dari survei ini ya, harganya naiknya lebih tipis dibandingkan wilayah lain. Beberapa kota masih mencatat kenaikan, misalnya Pontianak dan Yogyakarta ini masih tumbuh, disebut angkanya. Dari sisi permintaan, penjualan rumah masih menurun. Tadi harga infonya, ini sekarang yang dikutip oleh Kompas dari survei tersebut soal penjualannya. Jadi turun ini berdasarkan survei ini.
penjualan rumah tipe besar terkontraksi 23%. Jadi kontraksinya luar biasa nih ya. Jadi penjualan di triwulan 3 2025 itu turun 23% dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu. Nah, di triwulan 2 kemarin menurut informasi ini juga turun 14,95% pada kuartal sebelumnya. Jadi nanti kalau setahun ini udah jelas kisaran itu ya turunnya. Penjualan rumah tipe menengah, tapi itu yang yang besar ya, penjualan rumah tipe besar. Sedangkan tipe menengah ini kontraksi 12,27%, memang lebih tipis dibandingkan yang besar. Nah, tapi di triwulan lalu justru tipe menengah ini yang kontraksinya, kontraksi artinya penjualan triwulan itu lebih sedikit dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu, yaitu 17,69%. Nah, memang menurut survei ini penjualan rumah tipe kecil menunjukkan peningkatan. Jadi yang tipe kecil meningkat, bahkan naiknya cukup signifikan ya, ini 14,95% di triwulan 3 ini. Nah, sedangkan triwulan lalu naiknya 6,70. Nah, tetapi secara keseluruhan penjualan properti residensial, jadi ini yang diamati properti untuk tinggal ya, tidak termasuk yang perkantoran, ruko, ini khusus properti residensial, masih terkontraksi 1,29%. Kondisi ini membaik dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya nih. Tapi berarti berturut-turut, triwulan 2 itu kontraksi, atas setahun sebelumnya ini juga terkontraksi juga. Nah, itu jadi ada informasi pertama, laju pertumbuhan harga, laju kenaikan harga itu lambat, rendah, naik tapi tipis, bahkan ada beberapa kota yang mengalami penurunan harga. Nah, aspek kedua yang dikutip oleh Kompas atas survei itu adalah penjualan tipe besar turun, tipe menengah turun, tipe kecil memang meningkat. Tapi kalau digabung semua secara total terjadi penurunan. Nah, lalu ini aspek ketiga yang diberitakan dari sisi pembiayaan ya. Pengembang masih mengandalkan dana internal sebagai sumber utama pendanaan pembangunan dengan pangsa 77,67%. Jadi informasi ini juga bisa kita kaitkan dengan hal lain, karena hal ini selalu mengingatkan ekonomi kan terhubung ya, kita harus jangan melihatnya hanya parsial atau ad hoc pada kasus itu. Jadi informasi ini si developer itu mengandalkan modalnya sendiri, tidak mengambil dari perbankan atau sumber lainnya. Yang dari dana sendirinya 77,67%. Bisa juga kita, ini tafsiran saya ya, dibaca bahwa berarti kan dari sisi perbankan untuk memberi kredit ke developer juga nggak meningkat pesat ya, pasti tertahan otomatis karena permintaan dari si developernya nggak. Kita nggak tahu, ini tentu ada aspek penawaran permintaannya. Ini juga sambil kita merefresh ya, bahwa apakah kalau duit di perbankan ditambahi dari manapun akan menciptakan kredit, ya ini informasi bagus. Si developer menahan diri untuk mengambil, entah karena sulit atau karena memang dia masih punya duit kan untuk membangun. Kenapa masih punya duit? Duitnya cukup aja karena permintaannya tadi, penjualannya tidak meningkat, maka tidak memerlukan penambahan kredit dari sisi si developer ya untuk membangun. Nah, sementara diinformasikan juga dari sisi konsumen, skema kredit perumahan rakyat tetap dominasi. Jadi pembelian rumah tetap lebih banyak kredit ya, dengan pangsa 74,41% dari total transaksi. Jadi kalau untuk pembeli dari sisi pembelian si konsumen itu memang 3/4-nya masih dari kredit. Jadi itu nanti sumber untuk penyaluran kredit itu adalah di konsumen, dan karena memang skema seperti KPR dan sebagainya ini kan ada subsidi ya, jadi subsidi entah subsidi langsung maupun subsidi dari sisi diskon pajak ya. Nah, semacam itu. Nah, yang jelas berita ini untuk kita dapat informasi bahwa terkonfirmasi bahwa ini kan hanya survei. Kalau survei kan tidak mencatat keseluruhan data faktanya bahwa memang penjualan rumah itu sedang mengalami penurunan. Info dari para asosiasi dari
pengamat itu kan udah jelas juga. Di sini juga salah satu perbincangan ya, bagaimana konsumsi rumah tangga kok masih tumbuh cukup tinggi meskipun melambat ya. Jadi bahwa memang jelas ada persoalan daya beli. Salah satunya adalah daya beli di sektor perumahan. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan kita, pemerintah, BI, OJK yang otoritas ekonomi, karena ini survei Bank Indonesia sendiri, merespon kondisi ini dengan langkah-langkah yang tepat dan efektif ya. Sekaligus juga mohon maaf nih, karena ini sudah berulang kali mengatakan ya, ngeles-ngeles klaim-klaim itu sedikit dikurangi lah, persuasif, memberikan optimisme, tapi jangan menambah-nambahi, memberikan gelembung harapan atau gelembung informasi yang membuat kita tidak memahami bahwa kondisinya ya sebetulnya memerlukan perhatian yang lebih besar daripada biasanya untuk ditindaklanjuti.